Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? I hope you are fine for today. Aku berharap semuanya dalam keadaan sehat, baik pada kesempatan pagi hari ini. Jumpa lagi dengan kami yaitu dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 1. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai kalimat tanya atau who is tepatnya ya, mengenai who is. Dalam bahasa Inggris mengenai who is dengan pronoun atau kata ganti he dan juga she. Jadi nanti kita akan belajar tentang ini who is dengan pronoun atau kata ganti yang digunakan yaitu he dan juga she. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, malah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ke materinya mengenai who is. Nah, kata kuncinya adalah who. Bacanya who ya, bukan who tapi who. Apa itu who? Who artinya siapa. Ingat-ingat, who artinya siapa. Bagaimana cara penggunaannya atau digunakan untuk apa who itu dalam kalimat tanya? Yaitu digunakan untuk menanyakan suatu subjek yang mana subjek tersebut merupakan benda hidup. Ingat, subjeknya adalah benda hidup atau makhluk hidup atau juga disebut dengan orang. Jadi who artinya siapa digunakan untuk menanyakan suatu subjek yang mana subjeknya berupa benda hidup atau makhluk hidup atau orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya mengenai pola kalimat. Nah, bagaimana pola kalimat yang digunakan dalam penggunaan who is? Yang pertama yaitu untuk pronoun he. Pronoun di sini artinya kata ganti. Yang pertama pronounnya he. He artinya adalah dia laki-laki. Jadi untuk menyatakan atau kata ganti dari orang laki-laki. Jadi dia. He artinya dia laki-laki. Nah, bagaimana pola kalimatnya? Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar anak kecil yang sedang memegang buku dan juga pensil dan memakai kopiah. Ya, perhatikan. Lihat gambarnya. Nah, ini adalah anak laki-laki. Gambar anak laki-laki yang memegang pensil dan juga memegang buku, membuka buku dan memakai kopiah. Maka untuk kalimat tanya menggunakan who is sesuai dengan gambar ini adalah who is he. Kenapa kau pakai he? Karena ini kita fokus ke pronoun he. He tadi artinya dia laki-laki. Di gambar ini adalah gambar anak laki-laki, maka menggunakan he. He tadi kembalinya kemana? Atau siapakah dia? Dia tadi kembali kemana? Dia itu kembalinya ke gambar ini, gambar anak laki-laki. Who is he? Siapakah dia? Dia yang dimaksud di sini adalah dia yang ada di gambar ini. Ya, gambar anak laki-laki ini. Who is he? Siapakah dia?
Karena ini kalimat tanya, maka perlu ada yang namanya jawaban. Maka untuk menjawabnya, cara-caranya adalah pronounnya diletakkan di depan, kemudian diikuti dengan to be. To be-nya di sini adalah is. Jadi pronounnya adalah he dan to be-nya adalah is. Jadi he-nya nanti diletakkan di depan, diikuti dengan kata is. Seperti ini. He is Hasan. Dia adalah Hasan. Jadi anak laki-laki ini bernama Hasan. He itu kembali kemana? Kita tadi kembali ke gambar ini. He is Hasan. He di sini sebagai pronoun atau kata ganti dari ini, anak ini, gambar ini. Dan is adalah to be atau kata who dari he. Dan Hasan adalah nama dari anak ini. Kita ambil namanya Hasan. Contoh namanya Hasan. Who is he? Siapakah dia? He is Hasan. Dia adalah Hasan. Ini lagi untuk kalimat tanya, who is he? Who is he? Siapakah dia? Dan untuk jawabannya, pronounnya diletakkan di depan dan diikuti dengan to be. Jadi pronounnya tadi he, maka he is, to be-nya is. He is Hasan. Nah, Hasan itu siapa? Hasan itu yang anak yang ada di gambar ini. Anak yang memakai kopiah, berbaju biru, memegang pensil dan membuka buku. Ini kita ambil namanya Hasan. Jadi ini adalah namanya Hasan. Jawaban dari pertanyaan who is he? Siapakah dia? He is Hasan. Ya, sini bisa dipahami anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu jika pronounnya she. Pronoun yang digunakan adalah she. She artinya dia perempuan. Jadi she digunakan untuk subjek yang berciri atau berjenis kelamin perempuan. Menggunakan she. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar anak perempuan memakai jilbab berwarna hijau. Nah, ini ya, anak perempuan. Bagaimana cara membuat kalimat tanya dengan pronoun she menggunakan who is? Seperti ini. Who is she? Who is she? Siapakah dia? Nah, she ini kembalinya kemana atau merujuknya ke siapa? She ini merujuknya ke gambar yang ada di sini. Nah, gambar anak perempuan yang ada di kanan ini. Kenapa kok menggunakan she? Karena di sini gambarnya perempuan, gambar anak perempuan, maka menggunakan she. Pronoun she artinya dia perempuan. Kata ganti dari subjek yang jenis kelamin atau perempuan. Who she, siapakah dia? Dia. Nah, dianya kembali ke sini. Seperti halnya tadi, kalau namanya kalimat tanya, tentunya ada jawabannya. Bagaimana cara menjawabnya? Sama seperti yang pronoun he tadi. Jadi pronounnya diletakkan di depan, kemudian diikuti oleh to be. Pronounnya di sini adalah she. Jadi cara menjawabnya adalah she is. She-nya di depan, diikuti to be-nya is, kemudian diikuti dengan nama anak perempuan yang ada di gambar ini. Kita ambil contoh, namanya adalah Fatimatus Zahra. Jadi jawabannya adalah she is Fatimatus Zahra. Dia adalah Fatimatus Zahra. Dia itu adalah dia yang ada di gambar ini. Who is she? Siapakah dia?
Diartikan ini. Depannya adalah pronounnya diletakkan di depan, diikuti to be. She is Fatimatus Zahra. Dia adalah Fatimatus Zahra. Itu. Bisa dipahami ya anak-anak? Jadi pronoun he sudah, pronoun she sudah. Selanjutnya, nah ini jangan sampai lupa. Don't forget, jangan sampai lupa. Jika pronoun he atau kata ganti dari he tadi artinya adalah dia laki-laki, digunakan untuk subjek dengan ciri-ciri berjenis kelamin laki-laki. Nah, subjek yang berjenis kelamin laki-laki itu siapa saja? Misalnya dalam keluarga kita, orang yang berjenis kelamin laki-laki di dalam keluarga. Contoh, nih anak laki-laki. Terus ayah dan juga kakek. Dan juga bisa paman. Nah, jadi pronoun he digunakan untuk subjek yang berjenis kelamin dengan ciri-ciri jenis kelaminnya laki-laki. Siapa itu? Anak laki-laki, atau adik laki-laki, atau ayah, bahasa Inggrisnya father, atau kakek, bahasa Inggrisnya grandfather, atau juga paman, bahasa Inggrisnya adalah uncle. Selanjutnya untuk pronoun she, pronoun she digunakan untuk subjek dengan ciri-ciri jenis kelaminnya adalah perempuan. Siapa itu? Bisa anak perempuan atau saudara perempuan, bahasa Inggrisnya sister, bisa ibu atau mother, bisa juga kakek, bisa juga nenek ya, nenek atau grandmother, dan juga bisa juga bibi atau aunt. Jadi pronoun she digunakan untuk subjek dengan ciri-ciri jenis kelaminnya perempuan. Contohnya adalah anak perempuan atau saudara perempuan, bahasa Inggrisnya sister. Terus ibu, bahasa Inggrisnya mother, nenek, bahasa Inggrisnya grandfather, dan juga bibi, bahasa Inggrisnya aunt. Nah itu ingat-ingat ya, untuk penggunaan pronoun he itu untuk siapa, terus pronoun she itu untuk siapa. Nih kata kuncinya di situ. Nah, selanjutnya ini ada gambar dua anak. Yang kiri ini gambar anak laki-laki, yang sebelah kanan ini gambar anak perempuan. Nah, di sini coba kita akan membuat contoh, membuat kalimat tanya menggunakan who is berdasarkan gambar ini. Di kotak yang atas ini untuk kalimat tanya yang kita gunakan untuk menanya sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kiri. Who is bla bla bla. Nah, ini gambar yang di sebelah kiri ini anak laki-laki. Who is bla bla bla. Nah, tinggal dilihat anak laki-laki. Anak laki-laki tadi ada dengan ciri berjenis kelamin laki-laki, maka pronounnya menggunakan apa tadi? Nah, jawabannya
He is fadlan. Who is bla bla bla. He is fadlan. Siapakah titik. Nah, siapa ini yang ada di gambar paling kiri ini? He is fadlan. Dia adalah fadlan. Nah, sekarang titik-titik ini silahkan anak-anak, coba anak-anak pikirkan jawabannya kira-kira apa. Selanjutnya kita gambar yang kedua atau gambar sebelah kanan, gambar anak perempuan. Who is she? Who is she? Siapakah dia? Nah, ini siapakah dia? Gambar yang ada di paling kanan ini. Bla 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 is selfie. Bla 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 is selfie. Nah, kira-kira di titik-titik ini isinya apa? Ya, coba anak-anak pegang jawabannya. Pak Guru kasih waktu di 10 detik dari sekarang. Ya, waktunya habis. Udah ketemu ya jawabannya. Oke, mari kita cocokkan. Jadi soal pertama, who is bla bla bla. Jadi jawabannya bla 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 titiknya adalah he. Kenapa kok he? Karena di sini gambar yang paling kiri adalah gambar anak laki-laki. Pronoun dari subjek yang berjenis kelaminnya laki-laki adalah he. Jadi artinya ini, who is he? Siapakah dia? Dia ini yang ada di gambar paling kiri ini. Jadi jawabannya, he is fadlan. Dia adalah fadlan. Jadi, who is he? Siapakah dia? He is fadlan. Jadi anak ini namanya fadlan. Di gambar yang sebelah kiri ini. Nomor 2. Jadi pertanyaannya, who is she? Who is she? Kenapa kau pakai she? Nah, karena di sini gambar yang kanan ini adalah anak perempuan. Subjek dengan ciri berjenis kelamin perempuan, maka menggunakan she. Nah, jadi bla 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 titik tadi isinya adalah she. She is selfie. She is selfie. Who is she? Siapakah dia? She is selfie. Dia adalah selfie. Ini anak perempuan ini namanya selfie. Ya. Sekali lagi, untuk subjek dengan ciri berjenis kelamin yang laki-laki, ya, jenis kelamin laki-laki, ini pria yang laki-laki, itu menggunakan pronoun he. Ingat. Dan ketika subjek dengan ciri berjenis kelaminnya perempuan, maka pronounnya menggunakan she. Ini pronounnya menggunakan she. Baik, mungkin itu untuk materi kita pada kesempatan pagi hari ini mengenai penggunaan who is dengan pronoun he dan juga she. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama dan semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan thanks for your attention. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.